Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang rahmatullah, alhamdulillah masjid ini sehat walafiat, apalagi penghuninya. Terlihat terang. Tadi saya lewat depan Polda, gelap, beda dengan sebelumnya. Padahal Jumat sore saya lewat depan, malamnya ada kejadian itu malam Sabtu. Ya, sehingga yang masjid nomor Al-Amin itu lagi ada pengajian, ya kena imbas gasnya juga. Masih nggak juga. Tadi subuh masih ada. Oh, Ada yang mulai dari subuh. Disyukuri karena gas itu juga dibeli dari uang rakyat. Pengalaman. Rakyat tidak merasakan. Bagikan ke rakyat lagi. Dari uang jenengan juga. Nah, pada malam kali ini kita akan melihat betapa dampaknya atau betapa bahayanya dampak dari berita hoax itu, atau kemudian fitnah, atau provokasi, atau sekarang disebut dengan buzzer. Tapi zaman dulu. Kemudian dampaknya terhadap keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nanti mengambil pelajaran, lihat ketika kemudian menimpa pada suatu keluarga seperti apa harus menanganinya. Jadi hadisul ifki, menyebar berita bohong atau peristiwa dusta itu pernah terjadi dan menimpa pada diri keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemarin sudah kita sampaikan. Nah, pendahuluannya, Bapak Ibu, sebagai gambarannya nanti ini bisa terjadi pada siapapun dan juga pada komunitas apapun. Peristiwa dusta atau hadisul ifki itu dengan hadisul ifki terjadi pada tahun 5 Hijriah setelah kepulangan dari perang Quraisy yang kemarin kita bahas, perang Quraisy. Nah, fitnahnya ini adalah satu fitnah, satu dakwaan, satu tuduhan yang disematkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha saat tertinggal rombongan karena kalungnya terjatuh. Jadi ada menyebutkan kalungnya, ada menyebutkan cincinnya, tapi ini adalah barang berharga. Lalu kemudian ditemukan oleh Sofwan ini bukan menemukan kalungnya, tapi menemukan Sayyidah Aisyah karena dia tertinggal dari rombongannya. Sofwan ini juga ada kebiasaan yang terjadi pada Sofwan, mungkin terjadi pada Bapak Ibu, ngantuan. Jadi Sofwan juga tertinggal rombongan. Nah, peristiwa ini kemudian digoreng oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya si Abdullah, tapi perilakunya itu adalah perilaku nifak. Perilaku Ubay bin Salul, Abdullah bin Ubay bin Salul, serta kaum munafik yang menyebarkan berita bohong tentang Sayyidah Aisyah dan Sofwan. Mohon maaf, disebutkan mereka telah berzina. Itu yang kemudian digoreng. Sini sudah redam, digoreng lagi, sana redam, digoreng lagi, panasin kompor gas itu. Jadi panas. Nah, Allah kemudian menurunkan surah An-Nur ayat 11 sampai ayat 20 untuk membersihkan nama Sayyidah Aisyah dari segala tuduhan dan menjatuhkan hukuman para penyebar fitnah. Tetapi Abdullah bin Ubay bin Salul tidak dihukum. Ada 3 orang yang nanti dihukum dari kalangan kaum muslimin karena ikut gosip-gosip tipis-tipis, kena hukuman juga. Nah, inilah menyebar hadisul ifki. Misalkan tadi pagi dapat informasi, ada informasi di temboknya kotor, ada lumpur. Saya tanya yang bawa berita, dapat berita dari siapa? Dari si fulan. Saya tanya, betul nggak di tembok kata ada lumpur? Ya si Ustadz kayaknya itu kamarnya siapa? Kamarnya kita telusuri. Hanya dapat ke A1-nya, ke pelakunya. Oh, mohon maaf, bukan lumpur tapi mirip lumpur, cuman itu sesuatu yang kotor. Jadi kita dapat menelusuri dari siapa. Sehingga kalau kita mengatakan sesuatu harus kemudian dapat dari siapa? Oh, saya lihat sendiri. Oh, beda kalau lihat sendiri. Maka tadi saya sampaikan, saya lewat dapat Polda gelap. Karena tulisan Polda DIY itu sudah nggak ada di depan itu.
Bapak Ibu sudah lihat ya, teman lihat saya kok gelap ya, suasana lain dengan pagarnya juga jebol, dan kemudian yang di tiang pagar itu juga beberapa terkelupas, ornamennya juga terkelupas dan sepi. Jadi memang sepi, gak ada lalu lalang di sana. Yuk kita ngadain pengajian di sana yuk. Memang sepi. Nah, kemudian di sini jamaah rahimakumullah, Aisyah kan yang terpilih dalam perang yang kemarin, Bani Mustalik itu. Jadi Rasul ketika ada panggilan untuk berjihad itu kemudian akan menggilir gantian siapa yang akan mendampingi Rasul SAW dalam peristiwa ini adalah Sayyidah Aisyah. Maka saat kepulangan dari perang, Aisyah itu keluar dari rombongan karena ada ini. Kemarin kita sebutkan saat qadil hajat, menunaikan hajatnya, perhiasannya jatuh gitu. Qadil hajat mengenakan hajat yang BAB itu masuk dalam bahasa santrinya adalah qadil hajat. Nah sekembalinya ternyata kalungnya jatuh. Kalau ini adalah kalung pinjaman dari saudaranya. Jadi kadang merasa jatuh dan ini pinjaman, dicari lagi sehingga kemudian tertinggal, jatuh di tempat tadi dan dia kembali ke tempat semula. Nah dikira oleh sahabat-sahabat yang diperintahkan oleh Rasul untuk menjaga Sayyidah Aisyah di tandunya, dikira Sayyidah Aisyah sudah di dalam. Jadi kan nggak termasuk tidak sopan kalau menanyakan, mohon maaf Sayyidah sudah di dalam belum, itu kan nggak sopan. Jadi lihat taunya adalah sudah ditandu, sekiranya ditunggu dalam durasi waktu yang sudah cukup, kemudian tandu itu diangkat. Termasuk juga kesopanan sahabat itu kan tidak pernah mengetuk pintu Nabi ketika Nabi kapan nih kita ngaji, itu enggak sopan. Jadi menanyakan Sayyidah Aisyah di dalam tandu pun tidak dilakukan. Karena sudah di dalam ya kita bawa. Tapi kemudian ada sahabat yang merasakan, kok ringan dia, tapi nggak berani mengungkapkan. Oh mungkin ringan dia tambah kuat ngangkatnya atau kemudian sebagainya. Tapi nggak diungkapkan, mungkin dia saja merasakan ringan. Nah kemudian terasa ringan dinilai bahwa Aisyah berbadan tidak gemuk. Kan yang menurunkan beda dengan orang yang ngangkat tadi. Yang menurunkan tandu dari atas ke bawah itu beda dengan orang yang ngangkat dari bawah ke atas. Jadi ketika yang ngangkat, kalau yang menurunkan kan merasa berat karena ada isinya. Di saat kemudian dinaikkan lagi ke punggungnya onta, di atas ontanya, kok ringan. Nah gitu. Yang persepsinya adalah ya mungkin Sayyidah Aisyah tidak, kan tidak semuanya mengetahui Sayyidah Aisyah ataupun pernah melihatnya. Dan kemudian langsung adalah diangkat. Ya marahmatullah. Bapak Ibu tahu berapa berat badannya? Mau berat badan yang berat atau yang ringan? Alhamdulillah, maupun berat ataupun ringan tetap sehat ya. Nah sekembalinya ke rombongan ternyata sudah. Jadi ketika Sayyidah Aisyah ke tempat titik kumpulnya tadi, itu ternyata sudah tidak ada lagi. Mau nelfon nggak ada telepon, mau teriak-teriak sudah tidak kelihatan lagi. Berarti jedanya cukup lama karena sudah tidak kelihatan lagi. Kalau misalkan ada gundukan pasir atau kemudian tebing sudah tidak kelihatan lagi. Kalau misalkan rata pun sudah tidak kelihatan lagi. Kenapa? Dalam waktu cukup lama dikira Aisyah akan dicari pasukan karena tidak ada sekedupnya. Dikira Sayyidah Aisyah akan dicari, maka dia nunggu di tempat. Oh, nanti kalau orang tahu juga akan kesini lagi, maka ditunggu di situ, di titik tinggalannya. Ibu-ibu pernah ditinggal bapak enggak? Oh sering. Nanti saya tuh pernah kaget juga dari Malioboro sampai ke Jalan Wates di SPBU Jalan Wates. Kan saya bilang, tumben istri saya sekarang pendiam, sepanjang jalan nggak ngomong. Karena mau ke apotek, kata mau beli obat, saya bilang, Bu sudah sampai silakan turun, kan dari Malioboro dari belanja. Ternyata nggak ada orang. Yang ada belanjaannya tadi yang dimasukkan di Malioboro. Dia masukkan tikar, masukkan itu malam-malam hari. Jadi malam hari saya lihat ternyata nggak ada. Saya juga nggak buka HP. Katanya udah manggil-manggil saya, tapi saya nggak dengar karena situ ada musik angklung. Akhirnya dia tetap nunggu di lokasi di mana tadi, kemudian tertinggal. Jadi saya ke situ lagi, ketemu lagi. Ya wes ketawa-ketawa aja. Tumben, tak kira udah tobat nggak ngomong. Ternyata nggak ada orang. Habis itu ramai lagi. Nah itu satu, ya itu memang real gitu. Malu bertanya jalan terus. Nah akhirnya Sayyidah Aisyah tertidur di tempat rombongan menunggunya tadi.
Beliau nunggu, jadi nunggu kok gak dijemput-jemput, paling gak kan balik lagi gitu. Oleh karena itu kalau kita melihat barang, misalkan barang orang terjatuh, kalau kita mau mengambil taruh di samping, ini barang siapa ya, terus samping aja. Siapa tahu nanti yang punya mencari, nah dia akan kemudian mencari situ. Kalau di jalan disisihkan sehingga tidak terlindas oleh kendaraan, kemudian jadi barang itu berharga. Nggak mungkin cuma nasi bungkus, jangan gitu. Sekalipun nasi bungkus harus ditaruh sampingnya. Kalau ada beteng, taruh di atas beteng. Yang kemudian yang punya biar bisa melihat. Kalau tidak seperti itu, mohon maaf, ada terlindas kendaraan, jadi licin, membahayakan yang lain, mubazir dan sebagainya. Ya. Nah, ini kemudian di sini Sayyidah Aisyah sudah selesai, jadi beliau tertidur. Sufyan bin Mu'attal itu menemukan Sayyidah Aisyah. Sufyan bin Mu'attal juga termasuk dalam rombongan pasukan. Tapi kemudian dia tertinggal dari rombongan karena dia orang ngantungan. Itu Sufyan bin Mu'attal. Kan capek, perjalanan kan capek. Dari Madinah ke Bani Mustalik itu kan capek. Jadi ngantuk, duduk tuh datang ngantuk. Ketemulah Sayyidah Aisyah. Jadi Sufyan ini juga kemudian bertemu dengan Sayyidah Aisyah dan dia tahu Sayyidah Aisyah waktu itu belum berpakai hijab. Jadi belum ada perintah untuk memakai hijab. Jadi seperti itu. Bahwa ini Sayyidah Aisyah ya? Iya gitu. Mau ke Madinah. Kemudian lah karena Sufyan ini kemudian memiliki satu tunggangan, maka dipakai Sayyidah Aisyah. Yang Sufyan kemudian memegang tali pelana kemudian dituntun. Ya kalau anak muda sekarang jangan namanya apa? So sweet ya gitu. Itu. Nah, tapi kemudian ini jamaah rahmatullah kan kaget. Kok bisa Sayyidah Aisyah di sini? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini kalimat istirja. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika ada musibahnya tertinggal oleh pasukan. Musibahnya tidak biasa, berarti ini peristiwa tidak biasa. Jadi Sufyan bin Mu'attal ini juga paham bahwa Sayyidah Aisyah adalah tertinggal pasukan. Kalaupun ditunggu, maka juga tidak balik-balik pasukannya. Akan datanglah malam yang berlarut-larut dan akan semakin gelap dan kemudian akan semakin besar nanti fitnahnya. Nah, kemudian di sini di hadapan pasukan lainnya, ini Sayyidah Aisyah menaiki ontanya Sufyan dan Sufyan menuntunnya. Ya, karena tidak mungkin Sufyan dalam beberapa literasi disebutkan tidak menyentuh Sayyidah Aisyah. Kemudian tidak ada kata-kata yang mengandung mohon maaf pornografi terhadap Sayyidah Aisyah. Tidak ada dari Sufyan. Jadi Sufyan tetap menghargai bahwa ini adalah istri Nabi SAW dan diperlakukan sebagaimana memperlakukan Nabi, menghormatinya, kemudian mengangkat derajatnya. Maka meminta Sayyidah Aisyah untuk naik di atas ontanya dan Sufyan berjalan kaki. Nah, dalam perjalanan sendiri pun tidak terdengar sepatah kata pun dari Sayyidah Aisyah dan juga Sufyan, kecuali mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ngomong, "Wan, kok terlambat?" "Iya, Sayyidah, saya juga terlambat." "Ngantuk yo?" "Iya." Enggak ada perkataan seperti itu, tidak ada. Jadi enggak ada jagungan. Sama-sama menjaga izah dan juga kehormatannya. Enggak ada yang kemudian jagungan, tanya-tanya, itu kemudian tidak ada. Jamaah rahmatullah. Belum kenal. Sufyan tahu Sayyidah Aisyah, tapi Sayyidah Aisyah tidak kenal Sufyan gitu. Cuma tahu saja. Maka tidak. Artinya di sini adalah sepanjang perjalanan itu benar masih terjaga. Kalau zaman sekarang ini gimana tantangannya? Nah, kalau lagi dua-duaan, kan dua-duaan. Akhirnya bisa menyusun rombongan di Nazrul Zahira pada satu tempat, kemudian disilah ketemuan ketemu. Rombongannya tersusul. Nah, saat mereka pasukan ini melihat loh, ternyata Sayyidah Aisyah di ontanya Sufyan. Nah, di atas tandu ini siapa? Ternyata nggak ada orangnya di atas tandu. Maka terdengarlah kemudian kasak kusuk sesuai dengan versinya masing-masing gitu. Coba versinya masing-masing ada sini. Bapak Ibu kalau dengan melihat orang ini lagi ngapain tuh Bapak Ibu? Sholat. Jadi sholat. Yang lain? Salto. Jadi sholat. Sini kan masing-masing. Onta ini kira-kira mikirin apa onta ini? Jadi ketika melihat satu peristiwa dengan banyak kepala yang berbeda-beda, mata yang berbeda-beda, maka kasar kusuknya juga akan berbeda-beda. Ya, maka kalau diterjemahkan, oh
itu Sofwan tadi ketemu sama Sayyidah Aisyah, mungkin kan nggak ada, ketinggalan. Tapi nggak tahu kalau Sayyidah Aisyah itu kemudian mencari kalungnya. Oh, Sofwan baik ya orangnya, menolong Sayyidah Aisyah gitu. Atau kasakusuk kan bisa berarti positif, bisa berarti negatif, bisa berarti ngambang. Nah juga kasakusuk. Kalau lihat seseorang naik kendaraan gitu, misalkan jenengan melihat di rumahnya Sahroni kemudian ditemukan barang-barang, terus kasakusuknya apa? Daripada jarah barangnya Sahroni, mendingan main di kolam renang, buka kaos kemudian mencemburkan di kolam renangnya. Itu hal-hal yang kemudian harus kita antisipasi. Jarah itu sebenarnya halal atau haram? Kalau jarahnya pakai bismillah, haram double. Tetap tidak boleh itu ngambil barang orang lain. Tapi kan ini dari rakyat loh. Taunya dari mana? Dari rakyat. Nah itulah jamaah rahimakumullah. Jadi muncul kasakusuk di sini, mulai muncul. Ini baru di kalangan internal pasukan. Internal pasukan nih. Nah di sini kemudian Abdullah Ubay bin Salul ini merangkai kata-kata, dicomot. Dari sini dicomot. Nyomotnya bukan sesuatu yang bagus, tapi mencomot dari sesuatu yang menguntungkan untuk dipasarkan. Kalau ada buzzer, nah inilah bapaknya buzzernya itu Abdullah bin Ubay bin Salul yang dukung oleh munafik. Maka dirangkai kata-kata dari pasukan lain untuk dijadikan sebagai berita bohong. Abdullah bin Ubay bin Salul sendiri itu tidak melihatnya, tidak menyaksikannya, cuma dengar, telinganya banyak. Karena dari awal sudah benci terhadap Nabi, maka ini dijadikan sebagai senjata untuk kemudian dilemparkan kepada Nabi dan juga keluarganya. Itu dari awal sudah tidak suka gitu. Maka disampaikanlah kemudian merangkai kata. Arti kata ini adalah di literasi disebutkan telah melakukan hubungan tidak senonoh. Itu yang kemudian dirangkai-rangkai. Kan menjadi heboh itu. Istrinya Nabi disebutkan seperti itu. Nah ketika Abdullah bin Ubay bin Salul itu melempar isu telah melakukan hubungan tidak senonoh, kemudian ya orang lain kemudian merangkai lagi, oh iya ya kemarin ada suara kayak gitu loh, ini ternyata kayak gini lah, iya ya, dirangkai-rangkai sendiri. Maka harus hati-hati, jangan menjadi pakar di semua bidang. Seolah-olah kan muncul pakar-pakarnya ya, pakar. Oh iya saya tahu seperti itu dan sebagainya. Nah, mohon maaf, di sini bagikan anjing lapar yang mendapatkan umpan daging segar. Anjing lapar adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Daging yang segar adalah info fitnah tadi, berita bohong tadi, dan disebarluaskan di Madinah. Baru pulang dari perang. Data pendukungnya apa? Mereka berduaan. Mereka kemudian yang Sofwan di bawah. Kenapa Aisyah di atas? Mungkin dia kecapean itu dan sebagainya kan? Dan sebagainya. Wow, luar biasa. Maka ini kemudian digorenglah. Padahal belum ada HP. Belum ada HP saja kemudian sudah masif ya. Penggorengan massalnya itu kemudian sudah masif. Apalagi kemudian ada media sosial. Tadi selesai saya teringat, Bapak Ibu pernah dengar drone empret? Drone empret, drone empret. Ini punya Mas Fahmi dan empret. Nah, nanti tak sampaikan ini. Drone empret punya Mas Fahmi. Pernah kita undang juga. Ini beliau yang punya drone empret. Orang Muhammadiyah lulusan dari Australia. Drone empret. Ini adalah data. Ini data. Jadi kalau misalkan ada gerakan massa, itu dengan aplikasi beliau drone empret itu tahu. WhatsApp pertama kali dikirim oleh siapa? Dikirim kemudian nyebar ke grup mana? Kemudian kemana? Nanti kemudian terbaca di sini. Gitu. Jadi bukan sesuatu yang susah. Termasuk beliau juga kemudian digunakan untuk masalah peta, masalah kampanye dan sebagainya. Ini data-data penyebaran pesan-pesan. Selama HP-nya kemudian ada ada sinyalnya, itu nanti kebaca. Jadi begitu. Jadi jadikan nyebar kirim ke grup, nanti ya tahu titiknya di mana, kan tinggal dilacak lagi, ya. Tapi kemudian kami mendapatkan pelatihan beliau adalah untuk penggunaan dakwah digital.
Ini namanya drone empret. Empret besar apa kecil? Kecil kan? Dia adalah yang kecil di drone empret. Gitu. Jadi tahu masyarakat trending nggak? Trending akan trending bertahan berapa lama? Itu nanti dengan drone ini. Jadi sebanyak orang berkumpul kemudian di satu tempat itu nanti akan kebaca siapa yang sinyalnya paling kuat. Itu di sana. Nah kita lanjutkan ya warahmatullah. Rasul SAW ini dan memberi keteladanan kepada kita apa? Kalau misalkan isu badai menimpa pada keluarganya, Rasul kemudian tidak memberi putusan. Salah gitu. Salah. Apa itu? Itu bahasa Pantura. Kamu melakukan ini langsung menuduh Aisyah. Tidak. Nabi ada usaha untuk mencari kebenaran karena Rasul tidak menyertainya gitu. Rasul di depan. Rasul juga tahu, tapi kan tidak tahu peristiwa itu. Kalau Sofwan dengan Sayyidah Aisyah itu kemudian datang berduaan, Rasul juga ngerti. Tapi apa yang mereka lakukan itu Rasul tidak ngerti, gitu. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian tidak menanggapi berita bohong maksudnya. Bohong itu tidak ditanggapi karena Rasul tidak tahu yang sebenarnya seperti apa dan wahyu belum turun. Mayantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul hanya menyampaikan berdasarkan dari wahyu. Kita lihat. Sayyidah Aisyah sendiri tidak bercerita kepada Nabi Muhammad tentang apa yang sebenarnya terjadi karena Nabi sudah menjaga jarak dengannya. Sudah jaga jarak. Jadi beliau kan belum sampai di Madinah, itu sudah ada. Karena kan tadi ketemu di Nazul Zahirah. Belum masuk ke Madinah sudah ada desas-desus. Maka sesampai Madinah Nabi sudah menjaga jarak, jaga komunikasi, jaga pandangan gitu. Ibu-ibu nih tineng ada istri tineng ke suami ini rasanya bagaimana tahu? Tineng ke anjing mau ajak guyon lagi soas gitu. Bapak-bapak pernah nggak neneng ke istri nih? Entah masakan kurang enak atau sikapnya berbeda atau kemudian keputusan suami dilanggar sama istrinya. Pernah tuh? Pernah. Kalau dilihat dari mukanya bapak-bapak sih pernah. Emang saya pernah? Ya pernah juga gitu. Kayaknya masak sendiri, nyuci sendiri gitu. Terus nanti baikan gitu. Maka Nabi SAW meminta nasihat dari para sahabat. Antara lain adalah kepada Ali bin Abi Thalib dan juga Usama. Bagaimana? Seharusnya saya seperti apa seharusnya? Gitu. Jadi kemudian minta saran dan tidak semua orang diminta saran. Jangan meminta saran kepada media sosial. Guys, saya lagi ini sama istri saya nih lagi pengen diapain ya? Oh jangan. Ini netizen malah komentar. Maka jangan mengupload dibuat status, jangan mengupload masalah keluarga dibuat dalam status dan sebagainya. Saya pernah menegur istri. Apa maksudnya bahas status ini? Hapus, dihapus. Ya karena kan orang kalau misalkan lagi kalau kan juga ya salah dan sebagainya harus kita pantau. Nah sekarang kalau istri saya upload status, saya menjadi orang yang pertama untuk kasih like. Wah, seneng dia. Padahal juga masakan doang. Maka Ali bin Abi Thalib menyarankan untuk menceraikannya, cerai Rasul. Sekalipun tidak terus terang, tapi arahnya ke sana. Memberi saran. Usama menyarankan untuk tidak menceraikannya. Jadi seimbang gitu. Udah ceraikan aja gitu. Daripada nanti jadi fitnah besar. Ya ada sahabat kan kemudian kemampuannya berbeda toh. Ya sama seperti ulama sekarang ketika melihat aulamastum nisa menyentuh perempuan dalam hukum fikih kan benar berbeda-beda. Oh, aulamastum nisa menyentuh kulit perempuan itu batalkan untuk bukan. Itu adalah hubungan badan suami istri. Artinya berbeda-beda. Sahabat juga demikian memiliki beda-beda. Maka kemudian ada perjuangan untuk membela Nabi. Nabi Muhammad SAW itu berpidato di atas mimbar meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapak Ibu masih ingat kenapa Nabi tidak memerintahkan untuk membunuh orang munafik? Ya kan? Kenapa Nabi tidak memerintahkan untuk membunuh orang munafik? Karena akan digoreng juga. Gorengannya gimana? Gorengannya adalah tuh lihat Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Sekalipun yang dibunuh adalah orang munafik, akan digoreng gitu. Jangan jadi sahabatnya Muhammad, kamu usah masuk Islam. Hanya gitu. Kamu masuk Islam sama aja kamu pengen dipenggal sama Muhammad. Nah, maka Nabi tidak membunuhnya pada masa Nabi SAW.
Kemudian Usaid bin Hudayr itu pemimpin Aus siap membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul kalau ada perintah. Kalau ada perintah. Nah, dan pada saat bin Ubadah ada pemimpin Khazraj itu menolaknya dan menentang rencana itu. Jadi Aus sama Khazraj kan juga dulu berselisih kan. Jadi Aus, Nabi siap membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan dibunuh. Akan jadi chaos nanti jadi perang saudara. Gitu. Jadi betapa runyamnya masalah kala itu ketika yang kena isu adalah yang kena adalah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akan muncul orang-orang yang loyalis akan muncul, sahabat akan muncul menunjukkan loyalitasnya. Tapi yang pelaku sebenarnya kan benar tenggelam. Two piece apa three piece atau one piece, nah itulah itu. Harus pada tipis ya. Nah, artinya Aus dan Khazraj ini kemudian pada adu argumen siapa yang pendapatnya lebih benar, maka ditendangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan ada orang yang berjuang untuk membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi masalah seperti itu. Nah, kondisi Aisyah sesampai Madinah ini sampai jatuh sakit selama sebulan. Belum sampai apa namanya Madinah itu sudah lemas, hanya ketika di Madinah juga lemas. Badannya jadi lemas, perjalanan jauh kan ya. Dan apalagi kemudian tadi Rasul menjaga jarak dengan beliau, dan kemudian tidak mendapat perlakuan khusus dari Rasulullah SAW sebagaimana biasanya. Jadi ibu-ibu selaku istri harus mengetahui apa sih perlakuan khusus dari suaminya, gitu. Biar mengetahui, oh ini suami saya, karena ada kode-kode. Kalau ngobrol kan ada kode, Pak, kok nggak ada balas? Suara dari luar pintu. Pak, kok nggak ada suara orang tapi kok nggak balas? Berarti bukan bapak ini, karena nggak ada kode. Kalau ada kode dan Pak, iyo, oh ini bapak ini suka marah, iyo. Tapi itu menjadi kode, Iya, sebaiknya memang kita masing-masing seperti itu ya. Sebaiknya. Nah, ketika sudah 1 bulan kondisi membaik, maka mohon maaf ketika tidak buang hajat ditemani adalah Ummu Mistah. Jadi ibunya Mistah, nama ini nanti akan tersebut di belakang. Nah, Ummu Mistah ini kemudian terpleset karena terserimpet bajunya. Seperti itu apa? Terinjak ya. Artinya kan jatuh. Sayyidah Aisyah kan sendiri, badannya sendiri masih lemas, maka tidak memanggil anak laki-lakinya, tapi dilarang, jangan. Kenapa dilarang? Anak laki-lakinya Mistah termasuk orang yang gosipin Sayyidah Aisyah. Nanti di bagian akhir nih. Nah, sejak itu Ummu Mistah menceritakan berita yang tersebar di Madinah. Nah, kan selama sebulan di rumah terus, gak berinteraksi dengan orang-orang. Tapi di luar rumah itu santer itu tentang masalah bagaimana Sayyidah Aisyah pulang dengan Sofwan, itu santer. Oh, muncul. Dan itu Sayyidah Aisyah kan tidak ada HP, tidak dapat informasi kecuali dari orang yang datang ke sana. Karena kondisi sedang sakit, Nabi Muhammad menjaga jarak, maka yang tak adalah Ummu Mistah ini. Sudah sakit, ada isu lagi. Mohon maaf. Istri sedang sakit, suaminya tidak jaga, dapat isu bahwa suaminya mau poligami. Gimana perasaan sang istri? Misalnya ini di luar konteks lagi, ini menggambarkan betapa kemudian beratnya ujian pada waktu itu. Ya. Nah, jemaah rahimakumullah, ya sudahlah kalau seperti itu, kalau Nabi memperlakukan seperti ini, ya udah saya kembali pada orang tua. Siapa orang tuanya Sayyidah Aisyah? Abu Bakar Siddiq. Maka Aisyah meminta izin, sekalipun Nabi menjaga jarak, tapi tetap meminta izin untuk pulang kepada orang tuanya dan diizinkan. Ya udah kalau gitu saya mau balik ke rumah. Ya udah kapan? Hari Rabu. Ya udah tak pesenin tiket travel ya. Di sini sama suami. Terus pulang ke rumah. Hanya mencari ketenangan. Maka kita selaku orang tua, ketika anak kita misalkan habis menikah, kau pengen pulang ke rumah, kamu pulang sendiri apa sama suamimu? Sendirian gitu. Ya sini. Berarti sedang ada masalah gitu. Sedang ada masalah. Ditampung dulu, ditenangkan dulu, ya kan? Nah, termasuk juga orang tua juga mertua juga harus paham. Kenapa anak saya kok pulang sendiri kan ditemenin suami atau istrinya, ya ada masalah apa enggak ya gitu. Nah, banyak hal yang ditanyakan Aisyah pada orang tuanya terkait dengan berita yang tersebar di Madinah. Maka kemudian ya Sayyidah Aisyah mengakses kepada bapaknya Abu Bakar As-Siddiq
Apa sih sebenarnya yang terjadi di itu apa? Kata Ummu Mistah, kemudian ada informasi seperti ini. Apa yang terjadi? Diceritakanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu bukan menghibah, menceritakan yang sedang berkembang di luar itu ternyata seperti ini. Kamu melakukan hubungan yang tidak senonoh dengan Sofwan. Itu yang tersebar, maka menangis sejadi-jadinya. Sampai 2 hari 1 malam. Orang nih menangis 2 hari 1 malam, lohnya itu berapa sendok? Loh, sudah nggak ada ya, sudah habis kering gitu. Jadi kan kenapa nangis sejadi-jadinya? Karena tidak melakukan apa yang kemudian tersebar di luar gitu loh. Dan yang tersebar itu adalah berita yang kemudian maaf yang keji, ya gitu. Karena hubungan tidak senonoh, berarti kan mengkhianati Nabi, seolah-olah Sayyidah Aisyah itu mengkhianati Nabi dengan berbuat seperti itu. Kalau misalkan itu tersebar, kamu nggak masakin suamimu 1 hari, suamimu sampai cari makan di luar atau nyuci baju sendiri, nah itu masih biasa. Bapak-bapak bisa masak? Bisa Pak? Wah, gak meyakinkan ini ini bapak-bapak yang tidak masak, tidak bisa masak itu biasanya bapak-bapak yang so sweet sama istrinya, ketergantungan terhadapnya tinggi gitu. Nah dilanjutkan lagi adalah berita bohong apa yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul di Madinah. Jadi titiknya itu dari sini. Titik besar kemudian menyebar, nyebar ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Jadi coba misalkan kalau kita lihat post viewer, coba lagi post viewernya. Jadi betapa bahayanya Bapak Ibu post viewer. Sama mana ini? Post viewer. Jadi kalau misalkan kalau kita lihat dari satu titik kemudian menyebar ke titik yang lain. Kayak gini Bapak Ibu titiknya itu. Dari satu kemudian nyebar ke sana, nyebar lagi ke sini, nyebar lagi ke sana kembali. Itu sama kayak gitu penyebaran beritanya. Misalkan kayak di sini. Dari satu titik tengah ini nyebar ke sana, nyebar ke sana. Ini kayak seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi ini adalah desain gambar ini, gambar riset penelitian. Satu tema tapi teliti di sana dibahas. Jadi penyebarannya luar biasa. Inilah kemudian yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, di sini jamaah rahmatullah, hanya Rasulullah menemui Sayyidah Aisyah di rumah Abu Bakar dan juga menasihatinya. Hanya Rasul menemui mertuanya. Gimana mertuanya? Ini menantuku, iya. Nabi Muhammad menantunya, tapi satu sisi adalah Rasulullah. Jadi Abu Bakar juga kemudian tetap hormat sekalipun menantu, gitu ya. Intinya, kalau engkau tidak bersalah wahai Sayyidah Aisyah, seperti dalam berita, maka Allah akan membebaskanmu. Nah, kalau memang kamu tidak seperti yang didesas-desuskan di Madinah, Allah akan membebaskan. Tapi jika engkau bersalah, maka bertaubatlah. Nah, karena Nabi Muhammad gak tahu yang sebenarnya gimana. Sayyidah Aisyah belum bercerita. Nabi juga belum tanya janjane iki piye. Bahasa Arabnya apa lagi? Janjane piye? Janjane al-janjanu mapiyu gitu. Jadi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Artinya adalah, mohon maaf, ketika keluarga ada sedikit problem, itu komunikasi akan tersendat. Gitu, komunikasi tersendat. Maka salah satu harus kalah. Suami atau istri yang kalah? Istri ya. Harus dihormati, suami harus dihormati. Kita sedikit lagi. Kalau besar bertobatlah. Maka Sayyidah Aisyah menguatkan pendapatnya kalau dia tidak seperti yang tersebar dalam berita. Baru cerita di sini, saya tidak seperti itu. Kalau sepanjang hidupnya istri itu kemudian tidak pernah berbohong, kalau mau seperti ini akan dianggap sebagai kejujuran juga. Karena dari dulu memang istri tidak pernah berbohong. Gitu. Papa gagah enggak? Gagah, Pak. Gagah 20 tahun yang lalu. Sekarang gagah enggak? Ya, tergantung Papa mau jawaban jujur atau jawaban yang menyenangkan. Jujur, enggak gagah, Pak. Yang menenangkan, Papa lebih gagah daripada Eyang. Nah, ini sudah ada klarifikasi. Kalau saya berkata benar, maka Allah Maha mengetahui bahwa saya terbebas dari tuduhan itu. Tapi kalian tidak akan membenarkannya. Ya, karena sudah tertuduh. Mau mengatakan benarkannya apapun, Allah mengetahui. Tapi manusia kan sudah tidak membenarkan. Saya tidak berzina. Alah, itu alasan kamu aja, gak ngaku aja, sah, aku aja. Gitu. Sah gitu.
Aisyah. Kalau saya mengaku apa yang tersebar dalam berita, padahal Allah Maha mengetahui, saya terbebas dari tuduhan itu, tapi kalian tetap tidak akan percaya kepadaku. Serba salah. Kalau misalkan sedang mengatakan saya tidak melakukan itu, kalian juga akan menuduh aku melakukannya. Kalau misalkan saya berbohong mengakui saya melakukan itu, kalian juga kemudian juga tidak percaya. Kok iso, kok sampai gitu? Itu serba salah juga. Maka yang kemudian pilihan yang terbaik adalah perkataan perkataan dalam surat Yusuf yang terkait dengan fasabrun jamil. Maka sabar itulah turunlah wahyu ini. Surat An-Nur ayat 11 sampai ayat 20, dan itu menjawab sehingga terbebas dari tuduhan tersebut. Yang intinya kalau ada berita dari orang munafik harus diklarifikasi. Hukum penyebar berita bohong ditelusuri dari siapa? Mengerucut. Hukumnya adalah dipukul sebanyak 80 kali. Ada Mistah bin Usasah tadi, kan ada Mistah, ini anaknya. Ada Hasan bin Sabit, ya, ada Hamna bin Jahsy. Nah, Abdullah bin Ubay bin Salul tetap dibiarkan tidak dihukum. Kenapa? Karena Allah sudah jelas mengancamnya. Jadi hukuman dari Allah yang besar. Nah, kehinaan dan kecemoohan disematkan kepada para pemimpin, orang-orang munafik sekali mereka bicara selalu dilecehkan oleh kaumnya. Nah, di sini ada catatan saya tambahkan tadi. Hasan bin Sabit ini seorang penyair terkenal dari kalangan sahabat Nabi. Hasan bin Sabit kan kemudian menjadi penyairnya Nabi ketika dia sudah masuk Islam. Kemudian ada Mistah nih, kerabat dari ayah Sayyidah Aisyah, kerabatnya dari ayah Sayyidah Aisyah, itu Abu Bakar As-Siddiq yang hidupnya dibiayai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka ibunya Mistah itu kan kemudian yang merawat Sayyidah Aisyah ketika sakit 1 bulan tadi. Hamna bin Jahsy ini saudara dari istri Nabi Zainab binti Jahsy. Nah, dia mengacu kepada 3 orang ini tersebarnya berita, tapi yang paling besar adalah dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, kemudian perlu dicatat bahwa keterlibatan 3 sahabat ini berbeda dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini tipis-tipis. Mereka terbawa oleh gosip yang beredar tanpa lihat niat jahat yang seperti pada Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya kayak gitulah. Ada terus, aja ngono iku memang aja ngono kuwi piye ta ngono ya. Aku yo ngerti ngono. Sok mantep lah ngono kuwi. Maka Allah menurunkan An-Nur 11 sampai 20 dan kemudian Sayyidah Aisyah terbebas, dan peristiwa ini diabadikan dalam sejarah haditsul ifki. Kalau dapat berita dari orang munafik, klarifikasi dan tabayyun. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat dan kita selalu terbebas dari fitnah. Amin ya rabbal alamin. Aku lupa lihat astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu nambah terkait dengan status. Nggih. Saya pernah dengar, artinya maksudnya biar jemaah selama